Sehat-sehat semua? Sehat, Ibu. Shalom. Buka kamera dong sebentar. Shalom, Sheva. Halo, Anes. Esther, Kresno, shalom. Noni, Melisa Noni, shalom. Noval, Sasha, Gerson, Sharon. Ada Sharon. Nah, ada Elia. Oke. Noel, ada Noel. Shalom semua sehat ya? Masih ngantuk kok? Noni masih ngantuk ya? Sore ini kita akan belajar sesuatu yang agak sulit. Tapi harus belajar ya. Karena ini mengenai diri kita, mengenai keberadaan kita sebagai manusia. Nah, jadi Ibu akan memberikan pelajaran. Sebenarnya ini sudah sering kali Ibu khotbahkan di pagi hari di ibadah umum. Tapi Ibu akan terus mengajarkan ini sampai kalian paham. Karena kita mesti memahami ini ya. Ini penting sekali. Oke, sebentar ya. Ibu atur share screen dulu. Oke. Ya. Kita akan belajar tentang segambar. Kata segambar ya. Ini pernah dikhotbahkan, tapi Ibu akan bimbing kalian sampai paham tentang makna kata-kata ini. Oke. Thank you, Aldi. Yuk kita berdoa. Silahkan, Aldi. Sebelum kita memulai ibadah roket kita di sore hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah memberkati kami dari awal pagi tadi hingga sampai sore ini. Kami berkumpul di aplikasi Zoom ini, Tuhan, untuk memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberikan Ibu Noni hikmah dalam berkhotbah akan firman Tuhan ini. Dan kiranya Engkau memberikan kami telinga yang mau mendengar dari firman yang diberikan oleh Ibu Noni. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke. Sebelum Ibu ngajarkan tentang Kejadian 1 ayat 27 ini, Ibu minta salah satu dari kalian baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Sheva sudah dapat? Kalau Sheva sudah dapat, langsung Sheva baca aja. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, perhatikan di sana ada dua kata. Allah ingin menjadikan manusia menurut apa? Gambar dan Rupanya. Gambar dan rupa, betul. Dua ya. Kata gambar dan rupa. Apa gambar dan rupa itu sama? Menurut kalian gambar dan rupa itu sama? Gambar dan rupa sama. Rupa itu wujud. Gambar itu gambaran, bayangan. Sama atau beda? Ada yang mau mencoba jawab? Beda. Beda, thank you. Terima kasih. Jadi ada dua hal yang berbeda di sana, gambar dan rupa. Jadi Allah ingin menjadikan manusia, kita cuma satu saja makhluk, yaitu manusia. Kan makhluk ini banyak.
Ada makhluk yang namanya binatang, binatang juga banyak jenisnya. Ada makhluk yang namanya tumbuhan, ada makhluk yang tidak kelihatan, binatang tapi tidak kelihatan, virus, ya toh. Nah, yang dibuat Allah sama seperti dia, menurut gambarannya dan menurut rupanya Allah itu cuma manusia. Nah, sekarang kita baca di Kejadian 1 ayat 27. Di Kejadian 1 ayat 27 itu dikatakan begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Perhatikan di sini ya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia itu. Jadi waktu Allah menciptakan manusia pertama kali disebutkan menurut gambarnya di ayat 27 ini menurut gambarnya. Rupa belum ya, baru gambaran. Nah, untuk membuat gambaran itu nyata, gambaran itu ada kalau kita berpikir misalnya kita mau membuat membuat kotak dari karton. Kita masih mesti buat gambaran dulu bentuknya apa? Bentuknya kubus atau bentuknya itu segi lima yang dalam keadaan 3 dimensi. Paham ya? Segi 5 3 dimensi itu ya. Jadi dia bentuk wujudnya itu nanti jadinya seperti seperti segi 5 tapi kayak bola tapi segi 5 gitu. Atau kita buat seperti bola. Nah, kita mesti buat gambaran dulu kan. Ukurannya berapa, buat polanya, setelah buat pola baru dia jadi kan ya. Nah, jadi untuk membuat gambarnya Allah itu bisa dipahami, gambarannya Allah, bayangan Allah bisa dipahami, Allah menciptakan manusia itu menjadi ada 2 benda. Nah, sebenarnya kata laki-laki di sini disebutkan laki-laki dan perempuan. Nah, kata laki-laki ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu zakar. Ya, zakar dan perempuan itu negebah. Jadi ini bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu manusia yang punya zakar. Perempuan itu manusia yang punya negebah. Jadi di sini Allah menciptakan 2 benda hidup, yaitu zakar dan negebah. Kenapa Ibu sebut sebagai benda hidup? Karena di dalam zakar itu ada benda hidup namanya spermatozoa. Dan di dalam negebah itu ada benda hidup yang namanya sel telur atau ovarium atau ovum. Ya. Nah, jadi 2 benda itu diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan gambarnya dia, gambaran, bayangan, simbol. Nah, sampai di sana ya. Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Kita lompat dulu ya. Oke. Sebentar, sabar ya. Nah, kita lihat di dalam bagiannya Allah. Jadi kata zakar dalam bahasa Ibrani itu artinya juga mengingat, remember. Mengingat. Itu sebabnya harus nyimpen banyak. Seperti jenis kelamin, alat kelaminnya manusia laki-laki menyimpan spermatozoa. Nah, Allah membuat satu benda untuk menunjukkan bahwa ini gambarannya Allah. Allah itu menyimpan, mengingat. Allah tidak pernah lupa. Ya, Allah tidak pernah lupa, tidak pernah melupakan apapun, semua diingat. Dan sebagai manusia yang gambaran Allah, maka harus ada bagian dalam diri kita yang senantiasa harus mengingat sama seperti dia. Begitu. Nah, jadi sebenarnya pada waktu Allah menciptakan manusia,
Di dalam diri manusia itu ada dua hal ini. Memang benda itu tidak mungkin dalam satu manusia ada dua benda tadi, ada zakar dan ada negeba, tidak mungkin. Pasti salah satu, ya. Tetapi manusia itu adalah makhluk yang bisa dipegang, makhluk yang nyata, makhluk yang real bahasa Inggrisnya, tetapi dia juga adalah makhluk yang roh. Karena dia adalah gambarannya Allah. Dan juga nantinya rupa Allah, gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu bukan cuma soal badan, bukan cuma soal apa yang kelihatan tubuhnya, tapi manusia itu juga di dalam tubuhnya dia ada sesuatu yang tidak terlihat, dan yang di dalam tidak terlihat itu ada dua hal tadi. Ya, zakar adalah simbol dari maskulin. Negeba adalah simbol dari feminin. Kasihan ini Aldi ya, jaringan ya. Jadi tolong jadi. Nah, jadi di dalam diri satu manusia, jangan dilihat tubuhmu saja. Di dalam tubuhmu memang cuma ada satu benda. Kalau kamu punya sagar, kamu tidak mungkin punya negeba. Tapi di dalam dirimu kamu punya dua hal tadi. Kamu punya maskulin dan kamu punya feminin. Nah, sekarang kita lihat manusia dalammu dulu ya. Kita lihat bagian maskulinmu. Bagian maskulin itu disimbolkan dalam filsafatnya Yunani, filsafatnya Ibrani, orang-orang Yahudi. Kata ini melambangkan atau simbol dari maskulin, yaitu huruf zayin. Huruf zayin itu begini ya, seperti kapak, seperti sabit, dan ini simbol sebuah kejantanan, simbol sebuah maskulinitas. Dan ini mirip seperti gambarnya spermatozoa. Ya. Jadi di dalam diri kita yang bagian maskulin, kita punya sifat-sifat karakter seperti ini. Contohnya apa? Sifat karakter tegas, sifat karakter mengambil keputusan. Setiap manusia punya. Nah, itu dalam diri kita, dalam jiwa kita. Ya. Jadi kita punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Kemampuan untuk memimpin. Nah, itu sifat-sifat maskulin. Setiap manusia harus punya. Lalu kemudian dia juga adalah, karena dia memutuskan, dia adalah bagian yang memutuskan, dia adalah bagian yang bersikap tegas. Maka sebelum dia memutuskan dan sebelum dia bersikap tegas, dia harus belajar mengingat. Mengingat apa? Mengingat firman Tuhan. Jadi bagian diri kita yang maskulin ini harus yang terus-menerus mengingat firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Untuk apa kamu harus belajar firman Tuhan? Untuk apa kamu harus membaca firman Tuhan? Untuk apa kamu harus memperkatakan firman Tuhan? Kamu harus simpan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekalmu di dalam memutuskan. Untuk bekalmu di dalam mengambil keputusan, untuk bekalmu di dalam mengambil sikap tegas. Nah, ini bagian maskulin ini. Setiap manusia harus punya. Kalau kamu tanya, loh Bu, saya kan perempuan, saya ini dilahirkan, saya perempuan. Iya, perempuan itu cuma badanmu, tapi jiwamu. Kamu nggak boleh, nggak bisa bagian maskulinmu nggak bertumbuh, tidak bisa. Kamu tidak bisa menggantungkan dirimu untuk orang lain memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu, tidak bisa. Kamu harus tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Nah, ini maskulinitas, ini bagian maskulin. Jadi jangan lihat tubuhmu dulu ya, lihat jiwamu sekarang. Ini kita belajar jiwamu. Jiwamu itu diciptakan menurut gambar Allah. Dan gambar Allah dijadikan dua. Untuk gambar Allah tadi dijadikan dua benda, yaitu zakar dan negeba. Zakar adalah simbol maskulinitas.
jiwa. Negebah adalah simbol feminitas jiwa. Jadi dalam jiwamu dua hal ini harus bertumbuh seimbang, harus bertumbuh terus-menerus. Kita lihat maskulin dulu ya. Kalau kamu adalah orang yang ragu-ragu, kalau kamu senantiasa tidak pernah dilatih oleh papa mama untuk memutuskan sesuatu, maka bagian ini akan menjadi seperti bagian yang dirantai, atau bagian yang dipasung, atau bagian yang dibuat bonsai. Tahu bonsai ya? Tanaman bonsai itu tidak bertumbuh dengan baik. Nah, biasanya ini terjadi pada anak-anak manja. Anak-anak yang dimanja, anak-anak yang manja, yang selalu mau-maunya sendiri, tidak pernah belajar bertanggung jawab, tidak pernah bisa bersifat tegas, ikut arus, apa katanya teman, ikut saja. Nah, ini maskulinitasnya tidak bertumbuh dengan baik. Nah, kalau maskulinitasnya tidak bertumbuh dengan baik, berarti gambaran Allah dalam dirimu sedang rusak. Nah, ini penting. Makanya untuk supaya gambaran ini tidak rusak, supaya bertumbuh dengan baik, bukan hanya papa mama harus membiarkan kamu untuk berlatih menghadapi kesulitan, tapi kamu juga harus punya persediaan firman Tuhan yang banyak. Karena sebagai sifat yang maskulin ini, modalnya satu, perbendaharaan firman Tuhanmu banyak. Sama seperti alat kelamin laki-laki yang menyimpan spermatozoa yang banyak. Mengingat, sama seperti Allah, mengingat semua perbuatan tangannya, mengingat semua firman-Nya. Sehingga Allah senantiasa disebut sebagai Allah itu setia. Kenapa? Karena ingat firman-Nya. Tidak mungkin Allah hari ini ngomong A, besok ngomong B. Enggak. Selalu Allah ngomongnya sama. Nah, ini sifat-sifat Allah yang disimbolkan di dalam Zakar. Yang kalau kita lihat di dalam huruf bahasa Ibrani, itu di dalam huruf zayin, ya, maskulin. Ini harus ada dalam kita. Setiap kalian. Lupakan dulu badanmu, lupakan dulu tubuhmu. Lupakan bahwa kamu dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, lupakan bahwa kamu dilahirkan dengan jenis kelamin laki-laki, itu lupakan dulu. Karena sekarang kita melihat diri kita yang dilihat oleh Allah, yaitu jiwamu. Nah, pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana kamu menyimpan firman Tuhan, perbendaharaan firman Tuhan, yang akan memampukan maskulinitasmu, bagian maskulinmu, bertumbuh sehingga kamu bisa bersikap tegas. Pada waktu kamu bersikap tegas, kamu punya dasar. Kenapa saya bersikap seperti ini? Kamu punya dasar. Misalnya, teman-temanmu hari-hari ini kan bagi kalian ya, anak-anak remaja itu teman itu lebih penting daripada, kadang-kadang lebih penting dari orang tua ya. Sebagian anak teman itu lebih penting dari orang tua. Karena apa? Komunitas. Karena komunitas itu memberikan kamu pengakuan, memberikan kamu sebagai identitasmu gitu. Nah, kadang-kadang pengaruh temanmu itu tidak selamanya membuat kamu bertumbuh dengan baik, bertumbuh menjadi seperti yang seharusnya Allah inginkan kamu bertumbuh. Nah, ketika kamu berhadapan dengan keadaan seperti itu, kamu harus memunculkan dirimu yang maskulin ini untuk bertindak dengan tegas. Ya. Jadi ini setiap orang harus punya. Oke? Sampai di sini dulu. Sekarang kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini sama seperti spermatozoa. Kalian pasti minimal sudah SMP ya, belajar tentang ini waktu pelajaran biologi. Sifat-sifat spermatozoa itu tidak mengenal menyerah, tidak kenal menyerah. Dia selalu menerobos, dia selalu aktif, agresif, ingin masuk ke dalam sel telur untuk membuahinya. Nah, huruf sayin dalam abjad Ibrani itu persis kayak spermatozoa ini. Dan ini sebenarnya diciptakan untuk gambaran dari sifat karakter firman Allah.
Di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan begini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi firman Allah itu maskulin. Sifatnya itu tidak menyerah. Nah, selain bersikap tegas, maskulin dalam diri kalian juga adalah persistensi. Persisten. Teguh di dalam memperjuangkan sesuatu. Nah, sifat tidak pantang menyerah ini penting. Kalau kalian tidak punya sifat seperti itu, kalian tidak mungkin bisa sukses. Contoh, ketika kamu sekolah, kamu berhadapan dengan mata pelajaran yang kamu tidak suka. Dulu, ibu paling tidak suka pelajaran apa? Sejarah. Kenapa? Menghafal dan membosankan. Tapi justru sekarang ini harus belajar sejarah. Kenapa? Ya karena itu penting. Ketika kita tidak tahu sejarah, kita tidak tahu pola kehidupan, perubahan, peradaban. Kita tidak tahu bagaimana evolusi sosial, pertumbuhan manusia, pertumbuhan masyarakat. Nah, itu penting sekali. Baru sekarang paham tentang itu. Nyesel. Ya. Nah, artinya begini. Pada saat kamu sebagai pelajar, tidak semua mata pelajaran itu menyukakan hatimu. Tapi tetap kamu harus hadapi itu. Persisten, kamu harus terus-menerus menghadapi, teguh, enak, enggak enak, harus dihadapi, enak, enggak enak, harus belajar. Nah, itu bagian maskulinmu yang sedang bekerja. Nah, kalau itu tidak bertumbuh dengan baik, kamu cepat menyerah, berarti bagian maskulinmu tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa bagian maskulinmu tidak bertumbuh dengan baik? Karena perbendaharaan firman di dalam dirimu sedikit. Kalau perbendaharaan firman di dalam dirimu, karena firman itu sifatnya, karakternya adalah maskulin, maka perbendaharaan firman itu akan membuat kamu, sifat-sifat karakter maskulinitasmu juga akan kuat, bertumbuh dengan baik. Ditambah ketika papa mama mengizinkan kamu untuk menghadapi kesulitan yang memang kamu bisa hadapi sendiri. Tidak perlu dibantu oleh orang tua. Nah, kalau anak-anak yang cengeng, yang gampang menyerah, yang tahu-tahu sekarang, zaman sekarang ini kan ada atau kalau buka TikTok, buka Instagram, buka apa lagi media sosial yang lain, cowok tapi manjangin kukunya sampai sepanjang kira-kira hampir 5 cm, dikasih cat kuku warna pink, ngomongnya kayak cewek gini, aduh. Nah, itu berarti kita sudah tahu kesalahannya di mana. Bagian maskulinnya tidak bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena dia tidak menyimpan, tidak memiliki firman Tuhan. Ya, mungkin dia beragama, tapi firman Tuhan tidak ada di dalam dirinya dia. Ibu tidak ngomong soal hanya Kristen ya, mungkin dia beragama apa saja. Atau dia mungkin Kristen, tapi firman Tuhan tidak ada di dalam dia. Makanya, supaya maskulinitasmu itu bertumbuh dengan baik, kalian harus rajin baca, bukan cuma baca. Bila perlu hafal. Dan bukan cuma hafal, renungkan. Terus lakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian mulai melatih dirimu melakukan firman Tuhan, maka maskulinitasmu akan bertumbuh dengan sehat. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu lanjutkan lagi, ada pertanyaan? Semua paham? Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Untuk Sasha sama Sheva yang baru mendengar tentang ini, mungkin anak-anak roket yang lain sudah sering dengar khotbahnya Ibu. Sasha, Sheva, bisa dipahami, Nak? Sasha, Sheva? Ada pertanyaan? Oh, Sasha, Sheva lagi keluar ya? Oh, jaringan ya? Oke. Oke, Ibu lanjut ya. Nanti biar mereka
lihat di YouTube sah. Oke, next ya. Sampai di sini paham ya. Jadi harus melatih maskulinitasmu sedemikian rupa dengan cara apa? Isi dirimu dengan firman Tuhan sebanyak mungkin. Terus belajar mengambil keputusan. Makanya waktu kita masih ibadah tatap muka, onsite, Ibu selalu ingin setiap orang itu belajar menjadi pemimpin, belajar menjadi ketua kelas, dan tidak peduli kamu berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Karena di mata Tuhan, Tuhan tidak melihat tubuhmu. Tuhan melihat jiwamu. Apakah jiwamu bagian maskulin sudah bertumbuh dengan sehat? Apakah jiwamu bagian feminin sudah bertumbuh dengan sehat, bertumbuh tepat waktunya? Contohnya begini. Ada ibu lagi pelihara cupang ya. Ada cupang yang beranak, menetas telurnya, bertelur terus menetas telurnya. Kemudian telur itu, anak-anak cupang itu bertumbuh. Sudah hampir 4 bulan, hampir mau masuk 5 bulan. Tapi masih kecil sekali, paling sekitar 2 cm nggak sampai, 1,5 cm mungkin. Padahal orang lain berternak cupang, anak cupangnya dia yang menetas itu yang setelah bertumbuh hampir 4-5 bulan itu sudah bisa dikawinkan karena sudah besar, sebesar ibu jari. Persoalannya apa? Persoalannya adalah cara ibu merawat, memberi makannya karena belum tahu. Ya, sama seperti kita. Dulu kita tidak mengerti tentang bagaimana bertumbuh maskulin kita, bertumbuh feminin kita, tidak ngerti makanannya apa. Makanya ada banyak penyelewengan-penyelewengan. Nah, sekarang setelah dibukakan Tuhan, mari kita belajar bersama-sama menjadi manusia yang lebih baik ya. Oke, sampai di sini semua paham ya? Next slide. Kita lihat. Oke. Nah, ini lagi. Jadi sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, jadi bagian maskulin kita adalah bagian yang harus mempertimbangkan banyak hal. Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan pikiran hati ataupun cuma pikiran kita sendiri. Kenapa kita harus belajar mempertimbangkan, membuat pertimbangan, membuat pembedaan? Ini hati saya yang bicara atau ini pikiran saya yang bicara? Ini penting sekali. Kenapa? Karena pikiran kita ini menerima segala macam masukan dari apa yang kita lihat, kita dengar. Kalian di rumah saja bergaul dengan YouTube, semua informasi masuk lewat mata, lewat telinga. Itu mengajarkan segala sesuatu, membentuk pemikiran-pemikiran. Makanya kalau kalian diam, ya, itu ada suara-suara di dalam pikiranmu. Ada seperti kamu kayak bicara sendiri, benar nggak? Suara-suara, kamu merenungkan sesuatu, kamu diem, tapi ada bunyi di dalam otakmu berbicara. Satu. Kedua, di dalam hatimu juga ada suara. Kamu mendengar hatimu berbicara. Misalnya, pada waktu kamu harus menyelesaikan PR, kamu buat PR, tapi kamu ngantuk. Nanti saja saya tidur sebentar. Terus kemudian tiba-tiba kamu tertidur sampai pagi, PR-mu belum selesai. Lalu hatimu pasti berkata, nah makanya toh lain kali itu begini. Tapi pikiranmu berkata, aduh mati sudah, dapat hukuman. Nah, toh. Jadi ada banyak suara di dalam dirimu. Pertama pikiran hati, minimal pikiran hati dan pikiran otak kita.
Nah, kita harus sanggup membedakan pertimbangan itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan kita, supaya kita ini tidak menjadi kerdil. Sebab pikiran kita itu kadang-kadang karena menerima informasi dari luar, bukan saja firman Tuhan, tapi pendapat orang, kata-kata orang, opini teman-teman, itu semua tidak semuanya menyehatkan buat jiwa kita. Tapi pikiran hati kita itu menyehatkan. Dan kalau hati bicara, maka satu-satunya jalan adalah apa? Mendengar dia dan bertobat. Ya, kalau pikiran itu tidak ada, kadang-kadang tidak memberikan sebuah harapan. Nah, makanya kembali lagi harus terus-menerus menyimpan firman Tuhan dalam dirimu sehingga kamu bisa hatimu memberikan pertimbangan yang keren. Ya, next slide. Jadi zayin ini tadi kita sudah bicara zayin, ini kata zayin tadi dipakai untuk kata apa saja, lewat saja ya. Lewat saja. Nah, sekarang kita belajar bagian feminin. Bagian feminin kita. Nah, bagian feminin kita lihat dari bagian feminin Allah. Bagian maskulin Allah itu firman-Nya. Allah itu roh. Dia juga firman. Firman-Nya itu juga roh, karena Allah roh tidak terlihat. Firman kan roh, tidak abstrak ya. Maksudnya Ibu itu abstrak. Satu saat firman yang abstrak itu menjelma menjadi manusia yang bisa dipegang. Sama seperti kita. Nah, sekarang kita bicara bagian feminin Allah. Bagian feminin Allah itu adalah Roh Kudusnya, Roh Allah, ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesaya 66 ayat 13, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Nah, kita lihat karakter feminin dari roh Allah. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Terus kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, jadi ini berbicara tentang sifat karakter. Kalau tadi karakter untuk bertindak, kalau tadi kehendak, kalau maskulin itu tentang kehendak, tentang bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus memberikan pertimbangan, membedakan pertimbangan mana yang terbaik supaya kita bisa memutuskan sesuatu. Nah, kalau feminin ini berbicara tentang sifat karakter kita, ya, karakter kita yang tanpa bertindak, yang istilahnya itu rasa, orang lain bisa rasa. Jadi tanpa kita melakukan sesuatu, orang sudah bisa merasa. Jadi ini kasih, sukacita, damai sejahtera, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini juga harus bertumbuh di dalam diri kita, ya. Waktu kalian percaya Tuhan Yesus, dibaptis, maka jiwamu itu diperbaharui pelan-pelan oleh Tuhan. Rohmu langsung baru. Langsung lahir baru. Rohmu menjadi ada lahir manusia baru di dalam dirimu. Tetapi jiwamu ini yang sudah lama hidup sekian lama, misalnya kamu dibaptis umur 13 tahun, kamu sudah hidup selama 13 tahun, jiwamu itu yang kita nggak tahu bagaimana, penuh dengan ketakutan, penuh dengan segala macam, jiwa ini yang
perlu diperbaharui. Dengan cara bagaimana? Tadi tuh Ibu bilang ya, firman Tuhan. Itu dari bagianmu, dari apa yang kamu harus lakukan, baca firman. Tetapi juga ada satu bagiannya Allah. Bagiannya Allah adalah memenuhi kamu dengan Roh Kudus. Waktu kamu dipenuhi Roh Kudus, ini bisa sebelum kamu dibaptis ataupun setelah kamu dibaptis dengan air, ya. Waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka bagian feminin dari jiwamu ini sedang didampingi. Roh Kudus menjadi rahim bagi kamu. Kamu masuk di dalam rahimnya Roh Kudus. Roh Kudus itu seperti kandungan mama gitu ya, seperti apa ya, seperti selaput yang menyelaputi kamu, memberi perlindungan kamu, ya seperti kandungan bagi seorang bayi. Jadi karena kamu ini bayi rohani, Roh Kudus menyeliputi kamu seperti kandungan begitu, dan Roh Kudus ini terus-menerus memberikan suplai makanan. Roh Kudus memberi makanan seperti uterus plasenta memberikan makanan kepada bayi. Nah, Roh Kudus memberikan makanan itu dengan apa? Dengan menghibur kamu ketika kamu merasa, waduh, saya sudah salah. Firman Tuhan diajarkan oleh Coach Rocket di gereja, diajarkan begini, tapi saya melanggarnya. Roh Kudus memberikan, oh, enggak usah takut, ayo bangkit lagi, ayo. Kamu pasti bisa. Roh Kudus memberikan seperti itu. Memberikan ketenangan, memberikan penghiburan, memberikan semangat baru lagi. Kamu sudah jatuh dalam dosa, Roh Kudus memberikan harapan baru, ayo bangkit, bisa. Nah, ini karya Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus ini tujuannya adalah untuk memberikan kamu bagian femininmu bertumbuh. Yaitu apa? Kamu juga bisa menghasilkan bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam sukacita. Sukacita bukan karena dibelikan oleh papa mama HP baru, gadget baru, laptop baru, baju baru, tapi sukacita karena kamu bergaul dengan Roh Kudus, damai sejahtera, kamu bisa jadi sabar, kamu bisa murah hati. Apa sih murah hati itu ya? Murah hati itu adalah begini, kamu memberikan kepada seseorang sesuatu yang orang tersebut tidak layak menerimanya. Kenapa tidak layak? Mungkin dia pernah menyakiti hatimu, mungkin dia pernah memusuhimu, tapi kamu memberikan kemurahan, bukan hanya mengampuni dia, tapi kamu memberikan sesuatu yang dia suka, yang dia harapkan untuk dimiliki, lalu kamu berikan. Itu kemurahan, ya. Dan itu tidak bisa dilakukan kalau kamu tidak sedang berada di dalam kandungannya Roh Kudus. Oke? Terus kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak ada, Oke. Ibu. Oke, thank you. Nah, sekarang kalau tidak ada, Ibu stop share screen dulu ya. Buka kameranya dulu, Ibu tanya. Ini gantian Ibu yang bertanya sekarang. Ya. Bagaimana kalau dia itu seorang banci? Apa? Tahu banci? Tahu. Apa banci? Maksudnya fisiknya laki-laki tapi perilakunya seperti wanita. Bagaimana dengan banci? Berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, bahwa dalam diri manusia ada feminin, ada maskulin. Bagaimana dengan banci? Hubungannya dengan yang Ibu ajarkan tadi. Ada yang mau coba jawab? Hadiahnya emas. Kak Jadi bisa minta tolong dompet saya, kasih keluar. Saya mau kasih lihat emas ke anak-anak. Dersa, tolong buka. Ini Noval, tolong buka. Melisa, Gerson, Aldi. Bagaimana dengan banci?
Tadi kan sudah dijelaskan, dalam diri kita, di dalam jiwa kita, Allah membuat jiwa kita itu, jadi gini, kalau feminin dan maskulin dalam diri kita bertumbuh secara sehat, maka kita disebut sebagai manusia utuh. Manusia utuh itu adalah manusia yang seperti Raja Daud bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd, dalam terjemahannya King James ya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Allah itu gembalaku dan aku tidak akan merasa kurang apapun. Aku rasa cukup. Nah, itu utuh. Utuh juga sama seperti waktu Ayub disebut sebagai manusia saleh. Ingat ya, Ayub disebut sebagai manusia saleh oleh siapa? Oleh Allah. Allah bilang ke iblis, iblis kamu sudah lihat Ayub? Dia tuh saleh loh. Saleh itu utuh. Itu maskulin dan femininnya bertumbuh dengan sehat. Nah, sekarang pertanyaannya Ibu. Apa hubungannya dengan banci tahu ya? Apa kaitannya banci dengan apa yang Ibu sampaikan tadi? Menurut saya maskulin dan feminimnya tidak seimbang, Bu. Ya pastilah. Tidak seimbangnya di mana? Lebih ke femininnya. Lebih ke feminin? Ya. Oke, kita simpan dulu ya. Ini masnya ini. Ada yang bisa menjawab lagi, mau coba. Salah nggak apa-apa, nggak dapat emas kan nggak apa-apa kan. Yang penting coba toh. Supaya Ibu tahu bahwa kamu paham. Ini pelajaran sulit, tapi Ibu mau kalian paham. Anak Yahudi dari kecil diajari ini. Dari umur 7 tahun. Kalian kan udah belas ya. 7 tahun mereka sudah paham tentang hal ini. Oke, Yohanes bilang karena tidak seimbang. Ya, maksudnya Yohanes femininnya lebih menonjol. Oke, kita simpan dulu. Ingat ya, ini bicara jiwa. Tidak bicara tentang fisik. Feminin, maskulin tidak sama dengan laki sama perempuan. Laki-laki adalah manusia. Manusia dalam bahasa Ibraninya Adam. Adam yang punya zakar, maka disebut sebagai laki-laki. Adam yang punya negebah disebut sebagai perempuan. Tapi baik dia punya jenis kelamin laki-laki, baik dia punya zakar ataupun dia punya negebah, sama-sama di dalam dirinya ada feminin dan maskulin. Nah, sekarang banci itu kenapa? Nih, ada berapa ini ya? Ada lagi yang mau coba? Elia? Noel? Noni? Anas sudah coba tadi? Ada yang mau coba? Noval? Noval mau coba? Ibu bantu ya. Banci tidak ada kaitannya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jiwanya dia nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Dia ini femininnya itu harus diukur berdasarkan Galatia 5. Kasih, sukacita, apa tadi? Coba lihat Galatia 5 ayat 22-23. Tolong coba dibaca. Ada yang bisa bantu baca? Kalau tiap apa, Ibu? 5 ayat 22-23.
Elia sudah. Galatia 5 ayat 23, kelemahan, lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pertama apa? Kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, Galatia 5:22. Damai sejahtera, Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, Kemurahan, kemurahan, kebaikan, kebaikan, terus kesetiaan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. ya. Satu hal yang Ibu mau jelaskan. Kelemah lembutan itu bukan lemah gemulai. Jangan salah artikan lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Banci itu lemah gemulai. Beda. Lemah lembut itu adalah orang yang mudah dinasehati. Nah, kalau banci itu susah dinasehati. Dia lemah gemulai. Beda. Jadi, feminin ini tidak ada kaitannya sama sekali. Banci itu dia tidak mengerti gambaran Allah di dalam dirinya dia. Tidak terbentuk dengan jelas. Gambarnya itu rusak. Nah, itu. Jadi tidak ada hubungannya. Sorry ya, Anes, tapi thank you, Anes. Anes sudah mencoba menjawab. Jadi jangan dikaitkan dengan tubuh. Ya. Untuk mengukur apakah feminitas, bagian feminin dalam jiwamu bertumbuh dengan baik atau tidak, kamu lihat apakah sudah ada Galatia 5:22-23 itu di dalam dirimu sudah bertumbuh tidak? Bagaimana kalau kamu disakiti? Bagaimana kalau kamu kecewa? Bagaimana kamu bersikap menghadapi kekecewaan? Bagaimana kamu bersikap menghadapi keadaanmu yang lagi marah? Bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang sedang bertindak tidak adil terhadap kamu? Nah, itu femininmu bertumbuh di situ sesuai dengan yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Bukan berbicara feminin, bukan berbicara sifat wanita, manja-manja. Bukan sama sekali, itu daging, itu tubuh, itu fisik, itu enggak ada kaitannya dengan masalah jiwa. Di dalam firman Tuhan ya. Tolong buka dong kameranya dong. Kecuali yang memang kameranya nggak bisa ini, buka aja nggak apa-apa. Ya, Ibu sudah nggak share screen lagi. Jadi sampai di sini paham ya? Bisa paham ya? Banci tidak ada kait-mengaitnya, tidak ada hubungannya dengan masalah yang Ibu sebutkan. Kenapa? Karena banci itu pertama, maskulinnya dia, firman Tuhan jelas tidak ada. Kenapa dia bikin diri seperti tubuhnya, dibuat seperti perempuan, tubuh. Tubuh tidak ada hubungan dengan jiwa. Tubuhnya kenapa dia buat seperti perempuan, padahal Tuhan ciptakan dia tubuhnya laki-laki. Itu sudah salah, maskulinnya sudah salah. Maskulinnya tidak bertumbuh. Kedua, feminin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan segala macam hal tadi itu sama sekali jelas tidak ada. Kasih itu diberikan kepada orang lain, tapi dia mengasihani dirinya sendiri. Dia saja tidak sayang dengan mengasihani tapi tidak mengasihi dirinya. Dia berbuat seperti itu, dia tidak mengasihi dirinya, dia sedang membuat dirinya berlawanan dengan kehendak Allah. Nah, itu sama sekali bisa dipahami ya sampai di sini ya. Jadi dalam jiwamu kamu bisa melihat bahwa jiwamu bagian feminin bertumbuh kalau kamu bisa muncul sifat-sifat di Galatia 5 ayat 22-23. Lalu kemudian maskulinitasmu bertumbuh dengan baik kalau kamu bisa seperti firman Tuhan tadi itu. Kamu tidak pantang menyerah,
Dan kamu senantiasa mengingat ketika kamu memutuskan sesuatu, dasarmu memutuskan adalah firman Tuhan. Nah, ini harus bertumbuh di dalam dirimu. Itu sebabnya ibadah itu penting, ya. Jadi di luar tubuh, kamu jangan melihat bahwa tubuhmu, oh saya sudah ditakdirkan punya jenis kelamin seperti ini, berarti jiwa saya ini jiwa perempuan. Tidak. Di dalam jiwamu ada dua, maskulin dan feminin. Itu sebabnya Allah melihat kita sebagai manusia. Allah tidak melihat jenis kelamin. Jenis kelamin ini urusannya cuma urusan bumi. Tapi Allah melihat kamu sebagai manusia yang nantinya di ayat 26 itu kamu harus berkuasa. Nah, ini yang membuat kalau pengajaran seperti yang Ibu ajarkan ini tidak diajarkan pada anak-anak, nanti akan membuat anak-anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan merasa dirinya tidak pernah jadi pemimpin. Padahal Allah melihat kita bukan sebagai perempuan atau laki-laki. Allah tidak melihat fisik, Allah melihat kita ini manusia. Kalau Allah sudah menggariskan kamu dilahirkan untuk menjadi pemimpin, berarti kita harus jadi pemimpin. Nah, untuk menjadi pemimpin tidak harus maskulinnya lebih tinggi, harus seimbang, semuanya harus seimbang, sama seperti Nuh, sama seperti Ayub, maskulin dan femininnya seimbang, bertumbuh dengan sehat dua-duanya, sehingga dalam dirinya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, ada pembicaraan, renungan-renungan, refleksi dalam dirinya, bicara dengan diri sendiri, dan makin hari makin berhikmat, makin hari makin bijaksana. Keputusan-keputusannya bijaksana. Nah, itu. Paham sampai di sini ya? Bisa dipahami ya? Oke. Gerson, paham kok? Paham, Ibu. Oke. Jadi ini bukan bicara soal gitu ya. Enggak. Lemah lembut, bukan lemah gemulai. Kelemah lembutan tadi itu yang di dalam Galatia 22 ayat 23 itu adalah hati yang mudah bertobat, hati yang mudah disentuh oleh Roh Kudus, hati yang mudah mendengar firman Tuhan dan langsung bertobat. Itu lemah lembut. Lemah lembut juga hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah jatuh belas kasihan kepada saudaranya yang membutuhkan, hati yang tidak keras, hati yang mudah dibentuk oleh firman Tuhan. Itu lemah lembut. Jadi bukan dengan lemah gemulai seperti gayanya cewek-cewek yang lagi manja, itu tidak. Jadi lemah lembut itu ya. Nah, Ibu rasa sampai di sini Ibu butuh pertanyaan kalian. Tolong kalau enggak ngerti tolong tanya. Jadi pertanyaan itu tadi, kalau kalian enggak ada yang bertanya, nanti Ibu yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Sharon paham? Sharon ada pertanyaan? Enggak usah nyalakan kamera, enggak apa-apa Sharon. Kalau Sharon masih belum di rumah. Paham, Ibu. Paham ya? Oke. Ya. Aldi paham? Ibu, saya mau tanya satu, Ibu. Boleh sayang, boleh. Silahkan. Kalau misalkan sisi feminim dan maskulin tidak ada, Ibu, jadinya gimana, Ibu? Itu orang sakit jiwa. Dia enggak bisa memutuskan apa-apa, dia enggak bisa berbuah sifatnya. Pernah enggak ketemu orang enggak bisa memutuskan apa-apa? Pernah, Ibu. Pernah. Sama sekali seumur hidupnya. Tidak pernah, Ibu. Itu dia. Tapi kalau sakit jiwa, pernah tahu orang sakit jiwa? Iya, Ibu. Kalau orang sakit jiwa, dia benar-benar tidak bisa memutuskan apa-apa. Dia nganga, tanganga, lolak-lolok. Nah, itu benar-benar bukan tidak ada ya, tidak bertumbuh.
Dalam setiap manusia selalu ada itu. Jiwanya itu ada bagian maskulin, ada feminin. Tapi dia tidak bertumbuh, dia tetap anak-anak. Ya kayak anak-anak. Nggak ngerti apa-apa, nggak bertumbuh. Bukan tidak ada, sayang. Tapi tidak bertumbuh, iya ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin. Karena Allah menciptakan manusia untuk gambaran Allah, itu setiap manusia itu ada. Supaya manusia itu sesuai dengan gambar Allah, dalam diri manusia itu ada. Bisa paham ya Aldi ya? Iya, Ibu. Oke, thank you. Good job Aldi. Ada lagi yang mau tanya? Kresno mau tanya? Kresno mau tanya? Ayo. Belum ada, Ibu. Belum ada. Noval mau tanya? Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke. Karena Aldi tadi sudah bertanya, Aldi saya kasih hadiah ini satu. Ini haknya Ibu ya, menentukan siapa yang boleh dapat ya, karena dia bertanya. Jadi Ibu kasih satu untuk Aldi. Aldi minggu depan boleh ambil ya di gereja ya Aldi ya. Kita serahkan di gereja. Oke? Ada lagi yang bertanya, masih sisa satu loh. Saya mau bertanya, Bu. Apa ini? Anes? Pertanyaan saya ada, mungkin ini agak memakan waktu, mohon maaf untuk teman-teman. Nggak apa-apa. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara kita agar menyeimbangkan maskulin dan feminin di lingkungan yang tidak mendukung? Artinya, contohnya? Lingkungan yang tidak mendukung maksudnya dari lingkungan yang keras begitu. Lingkungan yang pengaruh-pengaruh buruk. Dalam arti? Misalnya dari lingkungan, ada suatu lingkungan kayak ya bisa disebut kayak negara yang narkobanya banyak gitu. Kan pasti orang yang maskulin dan femininnya terganggu, Bu. Karena penggunaan narkoba dan lain-lainnya. Kayak daerah-daerah keras di negara barat lah begitu. Itu kan banyak yang terganggu. Saya melihat di banyak media informasi begitu. Banyak anak-anak yang terganggu secara maskulin dan feminin. Yang jelas Terus, begini. Yang pertama perlu diingat bahwa inisiatif, ide untuk manusia itu bertumbuh sehat, maskulin dan femininnya adalah Allah. Jangan lupa itu ya. Ini idenya Allah. Kan Allah ingin supaya manusia itu seperti gambarannya dia dan juga seperti rupanya Allah juga kan. Nah, makanya untuk itu dalam dirinya manusia harus ada seperti itu. Karena manusia itu gambar dan rupa Allah, harus ada dimensi feminin, ada dimensi maskulin dalam jiwanya. Nah, memang kesulitannya adalah bagaimana itu bertumbuh. Tapi, ya maksudnya Ibu bertumbuh seperti pertanyaanmu di satu lingkungan yang tidak memungkinkan untuk dia bertumbuh dengan baik ya. Karena dalam negara keras itu pasti hanya masalah kekerasan aja kan. Nah, kekerasan itu bukan maskulin loh. Kekerasan itu bukan maskulin, karena maskulinitas itu sebenarnya seperti tadi yang kita ketegasan ya, maskulin yang sesuai dengan gambaran Allah itu adalah seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan kekerasan loh. Firman Tuhan itu bukan violence. Bahasa Inggrisnya violence bukan. Tapi firman Tuhan itu tegas. Firman Tuhan itu mencipta, bukan merusak. Nah, kalau violence itu merusak. Kekerasan itu merusak. Nah, oke. Jadi gini, ingat bahwa inisiatif itu datang dari Allah. Allah melihat hati nurani orang. Pada saat zamannya Nuh, kita lihat sebentar yuk. Nuh di Kejadian, buka bersama-sama Kejadian. Sebentar ya. Kejadian. Coba Kejadian 11. Oh, sorry, Kejadian 6.
Kejadian 6, lihat ya. Kejadian 6, coba lihat ayat yang ke 5 sampai yang ke Ibu minta ayat yang ke-5, Kejadian 6 ayat yang ke-5 Anes baca, terus nanti ayat yang ke-6 itu Kresno baca, ayat yang ke-7 Noel yang baca, lalu ayat yang ke-8 Noval yang baca. Silakan. Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, Kresno? Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari mata Tuhan. Ya, perhatikan di sana. Ini seluruh bumi loh, bukan cuma satu negara. Katakanlah negara, misalnya sebut negara Kolombia, itu negara yang pemakai narkoba misalnya ya. Ini bukan satu negara, seluruh bumi. Tuhan bilang apa? Manusia ini sudah nggak ada satupun yang baik. Sampai Tuhan menyesal. Tapi ada satu manusia, Nuh, mendapat kasih karunia di mata Allah. Allah tetap pilih satu orang. Apakah Nuh ini manusia sempurna yang tidak pernah berbuat dosa? Pertanyaannya. Lalu dipilih oleh Allah? Siapa yang setuju? Tolong nanti bisa tahu caranya, angkat tangan ya. Siapa yang setuju bahwa Nuh itu seumur hidup tidak pernah berbuat dosa, makanya dia dapat kasih karunia dari Allah? Tolong angkat tangan. Kecuali Anes. Anes setuju? Nuh tidak pernah berbuat dosa? Tidak, Bu. Setuju? Tidak. Tidak setuju. Oke. Kresno, Esther setuju nggak? Tidak, Ibu. Tidak. Oke. Samuel setuju nggak? Nuh itu nggak pernah berbuat dosa seumur hidupnya. Makanya Tuhan pilih dia, kasih karunia. Tidak, Ibu. Tidak. Noval? Setuju? Tidak, Ibu. Tidak setuju. Oke. Melisa, Noni? Setuju, Sonde? Tidak, Ibu. Tidak setuju. Gerson? Tidak, Ibu. Noel? Wita? Tidak, Ibu. Oke. Sharon? Tidak, Ibu. Oke. Aldi? Sama, Ibu. Sama dengan kawan-kawan ya? Tidak setuju ya? Ibu juga setuju. Ibu tidak setuju bahwa Nuh itu tidak pernah berbuat dosa. Pasti Nuh berbuat dosa. Tapi Tuhan lihat hatinya Nuh. Tuhan lihat hatinya Nuh. Mungkin Nuh hidup bersama-sama dengan mereka, tapi hatinya Nuh itu dia ingin mencari Allah. Nah, ada kerinduan seperti itu, Allah pilih. Ini masih ibarat yang lain sudah busuk, ini masih bisa ada bagian yang bisa diselamatkan, ada bagian yang nanti Ibu ada waktunya Ibu ajarkan tentang apa itu kasih karunia ya. Kasih karunia dalam bahasa Ibraninya hen. Apa itu hen? Hen beda dengan grace dalam bahasa Inggris. Kan hen bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya adalah grace. Lalu bahasa Yunaninya charis. Itu sama-sama ada perbedaan-perbedaan. Nah, nanti satu saat Ibu ajarkan perbedaannya apa. Nah, jadi ini seluruh bumi, tapi Allah masih selalu. Allah itu maha kuasa. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya Yohanes. Bagaimana kalau satu negara, orang yang hidup seperti itu? Nuh saja punya kerinduan. Pasti di satu negara Tuhan juga temukan, kalau Tuhan temukan satu orang saja. Lalu orang itu berseru sama Tuhan. Tuhan bisa jamah. Tuhan bisa ubahkan daerah sana. Dan perubahan itu akan membawa lingkungan baru.
Contoh, waktu SOE tahun 1965. Di tahun 1965, di SOE itu banyak orang-orang yang menggunakan leu-leu, dukun, dan segala macam. Kuasa-kuasa gelap, orang yang menggunakan kuasa-kuasa gelap. Tapi kemudian ada banyak orang yang tanpa khotbah, tanpa penginjilan, dilawat Roh Kudus dan berubah hidupnya. Lalu mereka berkhotbah, dipakai Tuhan penginjilan dan memenangkan banyak dukun untuk kemuliaan nama Tuhan. Terjadi sebuah lingkungan yang baru. Dan lingkungan yang baru ini adalah seperti rahimnya Roh Kudus. Orang diliputi masuk dalam rahimnya Roh Kudus seperti Nikodemus tanya kepada Tuhan Yesus, gimana caranya, aku sudah tua mau dilahirkan lagi, apakah aku masuk ke rahimnya mamaku? Tidak, kita masuk dalam rahimnya Roh Kudus. Dengan cara apa? Allah akan membuat caranya. Sampai orang itu masuk dalam lingkungan Roh Kudus, di mana lingkungan Roh Kudus adalah salah satunya secara nyata adalah Tuhan mulai menggerakkan banyak hati orang untuk mencari Dia, mencari wajahnya. Itu satu ya. Satu, Tuhan sendiri yang akan bergerak. Kedua, Tuhan akan bergerak lewat orang-orang yang cinta Dia. Menggerakkan hati orang-orang tersebut dan berdoa syafaat. Itu sebabnya. Kalau kalian berdoa, jangan lupa juga doa syafaat untuk negara-negara. Pertama, negara kita, supaya negara kita ini mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kedua, doakan juga saudara-saudara kita yang percaya Tuhan Yesus yang berada di negara-negara yang seperti disampaikan oleh Yohanes tadi, negara-negara yang tidak mengizinkan mereka mendapatkan lingkungan yang sehat sehingga sulit buat mereka dimensi maskulin, dimensi feminin. Karena apa? Dimensi maskulin dan dimensi feminin jiwa manusia itu bisa hidup sehat kalau orang tersebut punya lingkungan yang cinta firman Tuhan, yang cinta Tuhan. Dua dimensi tadi akan bertumbuh dengan sehat kalau orang tersebut cinta firman Tuhan dan berada di tengah-tengah lingkungan yang cinta firman Tuhan. Nah, itu. Ya. Jadi dua caranya jawabannya Ibu untuk Anas. Pertama, Allah sendiri akan bertindak. Contohnya pada waktu seluruh bumi manusia itu sudah membuat Tuhan muak, tapi Tuhan masih menemukan satu orang. Pasti Tuhan punya cara. Kedua, Tuhan bisa menggerakkan orang-orang. Nggak mungkin dalam satu negara cuma ada satu orang. Kalau ada pasti sudah dihancurkan seperti Sodom Gomora. Sodom Gomora itu berapa orang? Nggak ada, cuma satu orang. Lot, yang lainnya nggak ada. Ya, nah jadi pertanyaannya Yohanes sudah bisa terjawab? Sudah, Bu. Oke, Yohanes kirim alamat, nanti aku kirim ini. Kamu berada di mana? Sekarang saya di Malang, Bu. Di Malang. Oke, nanti kita kirim besok ya. Tak kirim lewat pos lewat pos kirim di WA alamatmu. Nanti hari Selasa Kak Nita dari sekretariat akan kirim ini ke alamatmu ya. Emas 0,005 gram. Yang satunya untuk Aldi. Habis sudah. Ini ada lagi pertanyaan tapi emasnya sudah habis. Tapi jangan bertanya untuk supaya dapat emas. Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Boleh. Apa? Misalnya, tapi ini agak di luar dari topik, bisa nggak, Bu? Soal Oke, nggak apa-apa. yang begini. Nah, saya itu melihat di sosial media dan banyak informasi tuh kayak banyak yang mengajar untuk kita tidak boleh insecure sama orang lain begitu. Nah, terus jadi begini, saya tuh melihat ada dua sisi. Saya melihat ada seorang pendeta atau masih pendeta muda, saya kurang tahu orangnya. Dia itu ya menyebutkan di dalam Alkitab itu jangan insecure dengan orang lain. Nah, di sisi lain ada seseorang yang sukses. Dia sukses, saya lupa usahanya apa gitu, tapi dia sekarang lumayan terkenal. Dia ya mungkin teman-teman tahu lah yang namanya Keanu GL itu. Nah, dia itu mengajarkan bahwa kita itu harus mempunyai rasa insecure begitu. Supaya kayak ada rasa keresahan di dalam hati kita atau di jiwa kita untuk selalu berusaha mendapatkan yang lebih baik untuk menjadi sukses. Nah, bagaimana tanggapan Ibu antara dua pandangan ini yang berbeda, Bu?
kalau menurut saya kan begini Bu. Nah, saya tuh melihat memang tidak boleh insecure, tapi kita kayak untuk memacu diri harus ada rasa insecure begitu, harus supaya kita jangan bukan berarti kita lihat orang dia sukses atau dia bisa apa ya sudah itu kan rezekinya. Tapi menurut saya kayak kita tidak bisa dia sukses apa pasti dalam rasa hati kita ingin setara begitu atau ingin mungkin kita tidak menguasai potensi yang dimiliki atau talenta, tapi kita mempunyai talenta lain, kita bisa sukses dengan talenta kita begitu. Itu apakah kedua hal itu bisa disatukan menurut Ibu atau bagaimana? Oke, jadi gini, itu adalah maskulinitas. Maskulinitas itu kompetisi. Nah, ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan insecure. Salah kalau kita mau berkompetisi mendasarkan diri pada rasa tidak aman. Insecure itu kan tidak aman. Salah. Kita harus punya rasa aman. Karena apa? Karena kita putra Allah. Karena kita anak-anak Allah. Kita berkompetisi itu wajar. Itu sebuah kewajaran. Karena apa? Karena Allah menginginkan kita menjadi yang terbaik. Kalau orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, orang tidak percaya Tuhan Yesus, bisa menjadi mencapai pencapaian achievement dalam bahasa Inggrisnya yang terbaik. Kenapa kalian nggak bisa gitu loh? Jadi bukan karena insecure ya. Ini soal masalah penggunaan motivasi. Jadi motivasinya bukan insecure. Aku nggak setuju kalau kita melakukan mengupgrade diri untuk terus kepingin menjadi yang terbaik, itu nggak salah. Tapi kalau mendasarkan diri pada, wah, aku nggak mau orang lain lebih dari aku, dan aku menjadi insecure, itu yang salah. Kenapa insecure? Insecure itu tidak aman. Loh, kita ini harus aman kok, kita ini putranya Allah. Dalam perlindungan Roh Kudus, kita ada dalam rahimnya Roh Kudus, kita aman. Tapi dalam rasa aman itu wajar kalau kita bertumbuh menjadi yang terbaik dan selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik. Itu sangat wajar. Yang tidak wajar adalah kalau ya sudahlah saya sudah seperti ini ya mau apa dikata. Nah itu tidak wajar. Itu yang ibaratnya pertumbuhannya nggak sehat ya. Nah itu maskulinitas. Kompetisi, rasa untuk berkompetisi itu ada dalam maskulinitas. Seperti spermatozoa itu. Itu kan cepet-cepetan, ayo cepetan siapa yang mau bisa mencapai ke sel telur. Nah, itu ada di maskulinitas. Itu harus bertumbuh. Bagus. Oke, semua bisa paham ya pertanyaannya Yohanes ya. Bagus Yohanes. Keren. Ada lagi tapi bukan insecure ya. Ya, Bu. Dasar motivasinya bukan insecure. Motivasinya adalah gini. Saya ini putra Allah. Allah itu Bapa saya. Dia sudah menyediakan semua, dia memperlengkapi saya dengan semua yang terbaik. Masakan saya cuma berupaya untuk cuma seperti ini, saya harus menjadi yang terbaik. Nah, itu baru keren, itu baru benar. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi sampai di sini. Kelas kita ini, hari ini nggak ada English lesson ya. English lessonnya kita pending dulu ya. Oke? Aldi, bagaimana Aldi sudah puas dengan penjelasan? Aldi? Sudah, Ibu. Oke, Sharon? Bisa dibuka semua kameranya, Nang? Untuk sesaat saja. Halo Sharon, sudah ke rumah di wali kota. Keren. Ini kerja keras dia rumahnya yang lalu kan atapnya terangkat angin toh, dan kerja keras sama mamanya selama beberapa bulan nih, kasihan. Oke, semua sudah puas ya? Gerson, bagaimana Gerson? Noval? Sudah, Ibu. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Ibu minta Sharon ya. Sharon pimpin doa, ucap syukur untuk ibadah ini, terus nanti Ibu tutup dengan doa berkat. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyempatkan kami untuk beribadah di sore hari ini sampai malam. Tuhan Yesus berkati Ibu Nuni yang telah memberi materi bagi kami, dan kami juga yang telah berpartisipasi. Yesus berkati agar apa yang kami dapat hari ini dapat kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya anak-anak ini berada dalam perlindungan-Mu. Tuhan, Engkau telah membukakan dimensi maskulin, feminin, sebagaimana dalam firman-Mu di Kejadian 1:27. Kami percaya Bapa, anak-anak ini akan bertumbuh dengan seimbang dimensi maskulin dan femininnya, dan satu saat mereka akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak panah yang akan mencapai sasaran, mereka tidak akan hamartia. Berkati semua anak-anak roket ya Tuhan, baik yang saat ini bersama-sama dengan kami lewat Zoom maupun yang mereka tidak bisa ikut bersama-sama kami. Bapak, kami serahkan anak-anak dalam tangan-Mu, kami juga menyerahkan para coaches. Tuhan, perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas mereka, sehingga tidak ada satupun sakit penyakit yang bisa menyentuh kami semua, baik para coach maupun anak-anak, maupun juga orang tua dari anak-anak ini. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu menyerahkan kepadamu Roh Kudus. Engkau adalah profesor di atas segala profesor, yang akan terus menjelaskan kepada setiap kami, baik hamba-Mu sebagai pembicara maupun kepada anak-anak ini yang mereka mendengarkan mungkin sesuatu yang baru buat mereka, ataupun siapapun yang mengikuti pengajaran ini Tuhan lewat online. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Kita biasa live ya di Facebook, jadi kalian bisa lihat kembali atau bisa lihat di YouTube ya.